Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama bahasa Indonesia tentang kegiatan wawancara. Yang kedua tentang IPA, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar rumahku. Silahkan anak-anak disiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku tulis yang akan digunakan dalam belajar pada hari ini. Apakah anak-anak sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Sudah semangat? Bagus kalau semuanya sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Kira-kira itu gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Bagus, benar sekali. Itu adalah gambar orang sedang bertanya jawab, sedang berkomunikasi. Nah, tahukah kalian salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan tanya jawab dan berkomunikasi antara dua orang itu adalah kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara itu apa ya kira-kira? Nah, pada hari ini kita akan membahas kegiatan wawancara sebagai interaksi antara manusia dengan sesamanya, yaitu dengan berkomunikasi, dengan pewawancara dan narasumber. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu kegiatan wawancara. Nah, silahkan anak-anak nanti pahami penjelasan Bapak berikut ini tentang kegiatan wawancara. Apa saja yang dibahas dalam wawancara, apa saja yang dipersiapkan, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam kegiatan wawancara akan Bapak jelaskan berikut ini. Kegiatan wawancara KD 3.3 dan 4.3. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal-hal sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan topik wawancara tentang hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kedua, buatlah daftar pertanyaan wawancara yang akan kamu ajukan saat wawancara. Ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu berbentuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Fungsi penggunaan kata tanya. Yang pertama, apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa tanaman yang Bapak tanam di rumah? Yang kedua, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya pertanyaan, siapa yang menanam tanaman tersebut? Yang ketiga, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya pertanyaan, di mana Bapak membeli pupuk untuk tanaman tersebut? Yang keempat, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya pertanyaan, kapan Bapak menyirami tanaman tersebut? Yang kelima, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya pertanyaan, mengapa tanaman harus dibersihkan dan dirawat secara teratur? Yang keenam, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya pertanyaan, bagaimana cara Bapak merawat tanaman tersebut? Dan yang terakhir, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya pertanyaan, berapa banyak tanaman Bapak? Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua,
Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan harus saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang mudah dipahami dan disampaikan tidak terburu-buru. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah materi tentang kegiatan wawancara tadi sudah dapat dipahami semua? Bagus kalau semuanya sudah dapat dipahami. Tahukah kalian bahwa kegiatan wawancara itu ada interaksi antara pewawancara dan narasumber? Manusia selain berinteraksi dengan sesamanya, juga berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yaitu dengan cara melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Silahkan simak penjelasan Bapak berikut ini. Pelestarian sumber daya alam KD 3.8 dan 4.8. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, contohnya hewan dan tumbuhan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menjaga dan merawat dan membudidayakannya. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah padi. Padi merupakan salah satu jenis tanaman yang berasal dari hasil alam. Padi digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, yang kaya akan kandungan karbohidratnya. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Nasi digunakan sebagai sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mengakibatkan banyak dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tumbuhan padi bisa saja berkurang jumlahnya. Jika padi berkurang, maka kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pembudidayaan tanaman padi sebagai salah satu kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Proses pembudidayaan tanaman padi. Yang pertama, sawah dibajak. Yang kedua, padi ditanam. Yang ketiga, padi mulai berbiji. Yang keempat, padi dipanen. Yang kelima, padi diambil dari sawah. Yang keenam, padi dijemur dan digiling. Yang ketujuh, biji padi siap menjadi beras. Yang terakhir, nasi siap dimakan. Upaya menjaga kesediaan tanaman padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Yang kelima, memanfaatkan beras dengan tidak berlebihan. Selanjutnya, kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melakukan penghijauan dengan melakukan budidaya tanaman. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak mengambil dan menangkap tanaman langka. Yang keempat, merawat tanaman dengan menyiram dan memberi pupuk. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Tahukah kamu, selain itu masih banyak kegiatan manusia yang dapat membuat ketersediaan sumber daya alam menjadi berkurang dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Contoh kegiatan manusia yang merusak kelestarian lingkungan. Yang pertama, penebangan pohon sembarangan. Mengakibatkan hutan gundul sehingga saat hujan turun akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor.
Yang kedua, membakar hutan. Mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan satwa yang hidup di hutan dan hilangnya paru-paru dunia karena terbakarnya pohon. Tahukah kamu anak-anak, pohon merupakan paru-paru dunia karena pohon dapat menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan. Selain itu, manfaat tanaman atau pohon bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan pokok makhluk hidup. Yang kedua, mampu menghasilkan oksigen untuk bernafas. Yang ketiga, dapat dijadikan tempat tinggal hewan. Yang keempat, dapat dijadikan obat herbal alami. Nah, oleh karena itu, menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting anak-anak untuk dilakukan oleh setiap manusia, karena dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat memahami tentang upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar? Bagus kalau sudah dipahami. Sekarang, Bapak meminta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya, supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak anak-anak? Menyenangkan ya. Kira-kira hal apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak? Bagus, ada dua hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber, sedangkan narasumber adalah orang yang menjawab atau memberikan informasi kepada pewawancara. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang IPA, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Upaya pelestarian sumber daya alam menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, dengan kita menjaga kelestarian sumber daya alam di tempat tinggal kita, maka akan terjadi manfaat dan kenyamanan bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Tidak terasa pembelajaran sudah selesai ya anak-anak. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar hari ini ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pesan dari Bapak, tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.